Bentar ya, nungguin rekaman dulu. Oke. Ya, terima kasih yang sudah mengingatkan untuk merekam. Kita hari ini ketemu lagi. By the way, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat. Sehat, Umi. Alhamdulillah sehat. Terus? Oke, minggu kemarin kita sudah perkenalan satu-satu, walaupun mungkin belum terlalu kenal. Nanti berjalannya waktu akan kenal lah. Rifki, tolong mic-nya di mute. Iya, Umi. Ya. Mana nggak ono nggak sih? Oke, terus hari ini kita akan menyampaikan agenda kita untuk 1 tahun ke depan. Jadi apa yang akan kita lakukan kayak gitu. Kita langsung aja karena waktunya mepet. Saya akan share screen kepada kalian semua. Oke, jadi untuk KIR ini adalah materi tambahan ya Om Elis ya. Materi tambahan di Maninsan Cendekia Pekalongan. Jadi untuk semua Maninsan Cendekia yang ada di Indonesia itu mendapatkan pelajaran KIR kayak gitu. Ya? Semuanya dapat pelajaran KIR. Dan targetnya nanti adalah kalian seperti yang kami sampaikan minggu kemarin, selain untuk pemenuhan beban belajar, kalian juga akan difokuskan untuk perlombaan. Jadi ada MyRes, Kopsi, Elkir. Iya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu kenapa sih kok di Man IC Pekalongan khususnya atau Man IC seluruh Indonesia pada umumnya kok harus ada KIR tuh kenapa kayak gitu. Oke. By the way, kalian tahu nggak Man IC itu didirikan oleh siapa sih? B.J. Habibie. B.J. Habibie. B.J. Habibie. Terus B.J. Habibie itu siapa? Kenal nggak? Presiden ketiga. Mantan Presiden RI. Ya? Mantan Presiden RI. Mantan Presiden RI, oke. Terus selain sebagai mantan Presiden, B.J. Habibie juga dikenal sebagai apa? Orang pintar. Man IC. Orang pintar, pendiriman IC, iya. Kayak bikin pesawat gitu ya? Iya. Ya, jadi Pak Habibie itu dikenal sebagai intelek, benar. Jadi dikenal sebagai ilmuwan, intelektual, dan yang cendekiawan, dan yang jangan sampai lupa adalah Muslim kayak gitu. Nah, oleh karena itu adalah background didirikannya Insan Cendekia kayak gitu. Jadi di sini bisa kalian baca Profesor Dr. Insinyur ya itu tuh ya. Haji Baharudin Yusuf Habibie mendirikan Insan Cendekia di Serpong dan Gorontalo sebagai sekolah penerbangan. Kemudian diganti menjadi SMU atau sekarang namanya SMA. Kemudian SMU itu diganti menjadi Maninsan Cendekia setelah diserahkan kepada Departemen Agama RI dan mempunyai tagline. Nah, ini tagline awal atau maksudnya tujuan awalnya dari Man IC adalah Madrasah Sains dan Riset. Gitu. Jadi inilah alasannya kenapa di semua Man IC dikasih pelajaran KIR, karya ilmiah remaja. Jadi karena tagline-nya Man IC adalah Madrasah Sains dan Riset. Nah, kemudian karya ilmiah menjadi salah satu ciri khas dan masuk dalam salah satu muatan lokal di Man Insan Cendekia Pekalongan kayak gitu. Jadi mungkin kalau dulu kalian SMP mulok itu ada misalnya yang kayak memasak gitu-gitu ya, memasak bahasa Jawa, tata busana kayak gitu atau bahasa daerah kayak gitu. Nah, di sini muloknya adalah KIR kayak gitu. Oke. Kita lanjut ya. Belum ada pertanyaan kan?
Lanjut, Mi. Lanjut, oke. Yo, Melis. Ya, tadi kan sudah disampaikan sama Umi Raisa bahwa PAN IC, khususnya MAN Insan Cendekia Pekalongan, itu kan memang punya branding sebagai madrasah riset. Makanya kita ada muatan lokal karya ilmiah. Lalu apa sih karya ilmiah itu? Ada yang sudah tahu karya ilmiah itu apa, anak-anak? Atau mungkin bisa baca di sini, tapi saya ini dulu. Ada yang mau berpendapat nggak apa itu karya ilmiah? Apa itu karya ilmiah? Apa yang kalian ketahui tentang karya ilmiah? Umi mau nunjuk satu orang atau ada yang mau sukarelawan menyampaikan pendapatnya? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok. Silakan. Mau ditunjuk atau mau ngomong sendiri? Aku nih, Ya, Maisha, silakan. laporan yang dibikin atas hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian. Ya, laporan yang dibikin atau yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Iya, Oke, terima kasih Maisha. Yang lainnya? Yuk, siapa lagi yang lainnya? Saya Umi. Ya, Radifka. Ya, Radifka. Karya ilmiah Silakan. adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode ilmiah. Jadi kayak semacam karya tulis, tapi yang berdasarkan metode penelitian, kemudian ada latar belakangnya, ya, yang mendasari penelitian tersebut, kemudian nanti dibuat dalam bentuk laporan, seperti itu ya, Radifka ya? Ya, Ya, oke, terima kasih. Yang lainnya mungkin, silakan, siapa? Saya, Umi. Ya, Ahmad Dia Tamami, silakan. Karangan atau karya tulis yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan atau tinjauan dan penelitian dalam bidang tertentu gitu. Oke, poinnya adalah penelitian juga ya, penelitian dalam bidang tertentu kayak gitu. Bisa banyak sekali bidangnya nanti untuk penelitian atau riset untuk dituliskan dalam sebuah karya tulis ilmiah gitu. Terima kasih atas pendapatnya dari Maisha, kemudian Radifka dan juga Ahmad Dia Tamami gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini apa sih karya ilmiah itu? Jadi yang kalian sampaikan itu ketika pendapat dari teman-teman kalian itu betul ya. Di sini poinnya adalah tentang laporan tertulis dan atau yang diterbitkan dan memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang. Jadi bisa dilakukan perorangan, bisa juga dilakukan dalam sebuah tim. Biasanya berdua kayak gitu ya. Atau bisa nggak lebih dari dua, Umi Raisa? Gimana? Untuk karya ilmiah sebuah Boleh. tim boleh ya lebih Boleh. dari dua dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan tertentu yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jadi kita bisa menggarisbawahi di sini ada laporan tertulis, kemudian tentang penelitian, pengajian teori gitu ya. Lalu dilakukan oleh individu atau tim. Nah, sama ini harus memenuhi kaidah dan etika keilmuan tertentu yang dimana itu ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jadi ada kaidahnya dalam menuliskan karya ilmiah. Jadi tidak sembarangan. Kayak seperti kita menuliskan buku diari mungkin atau menuliskan apa ya misalnya ya artikel tulisan lepas kayak gitu atau menuliskan caption di Instagram atau status kayak gitu. Itu masuk karya ilmiah bukan? Bukan. Ya nggak sih? Yang mana? Caption gitu masuk karya ilmiah bukan? Caption. bukan. Diary. Bukan. Diary karya ilmiah bukan? Bukan, iya. Bukan ini. Itu ya. Jadi pendapatnya dari teman-teman kalian ini yang tadi disampaikan itu sudah betul. Lalu kita bisa lihat apa sih bagian-bagian penting dari karya ilmiah itu. Nah, ini ya. Bisa dilihat di sini ada makalah atau laporan ya, ini yang bisa dibaca oleh orang lain hasil publikasinya. Gitu. Jadi kan dalam metode ilmiah, mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang metode ilmiah, itu di bagian yang terakhir mesti ada kata-kata publikasi
ya disampaikan hasilnya. Apa sih hasil dari penelitiannya? Nah, ini publikasinya bisa dalam bentuk jurnal, dalam bentuk makalah, karya tulis. Kemudian ini ada research atau penelitian, ya. Jadi berdasarkan penelitian. Lalu ini bisa dilakukan individu, bisa juga dilakukan oleh tim, ya, atau kelompok. Kemudian laporan tersebut dilakukan atau ditulis secara sistematis, ya, dari mulai perencanaan, kemudian ini apa, Mbak? Apa sih? Penelitian, perencanaan, melakukan atau penelitiannya. Kemudian ada cek, dicek hasilnya, kemudian itu berarti apa? Plan, do, check, act. Melakukan kan? Ya, sama aja melakukan kayaknya ya. Mengecek ulang hasilnya seperti itu sebelum nanti kembali lagi kalau misalnya plan A-nya gagal ya kembali lagi ke pindah ke plan yang B kayak gitu. Jadi selalu seperti itu dilakukan secara sistematis. Lalu juga mengikuti dengan kaidah keilmuan yang ada. Ya, jadi bisa melihat dari penelitian sebelumnya, kemudian sesuai dengan kaidah keilmuan. Ada yang tahu nggak kaidah keilmuan itu seperti apa sih? Kaidah keilmuan. Apa kaidah keilmuan? Ya, berdasarkan teori. Ya benar ya, dengan berdasarkan teori yang ada atau yang sudah ada sebelumnya. Ya, jadi misalnya kayak psikologi contohnya. Kalian itu menganggap sesuatu itu menurut kalian itu benar kayak gitu. Tapi kalian nggak bisa itu berdasarkan mungkin feeling atau mungkin cerita dari orang kayak gitu, atau mungkin pendapat kalian itu nggak boleh. Jadi misalnya pun pendapat itu harus disupport oleh teori-teori yang memang sudah dibuktikan kebenarannya kayak gitu. Jadi di situ ada kaidah keilmuan. Jadi nggak boleh tidak boleh asal tulis perasaan kalian dituliskan di situ, gitu nggak boleh. Jadi harus berdasarkan teori-teori yang disampaikan oleh para ahli kayak gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah publikasi, gitu. Publikasi bisa juga dilakukan dalam bentuk selain dalam bentuk makalah, ini bisa juga dilakukan dalam bentuk seminar ilmiah atau seminar proposal biasanya ya, atau biasanya seminar proposal. Atau itu yang kayak apa sih kemarin Kak, ada poster banyak terus kita kayak apa sih yang kemarin loh, apa sih pameran. Oh iya, pameran. Iya, pameran ya, bisa dalam bentuk pameran juga bisa. Ada pertanyaan sampai sini anak-anak tentang karya ilmiah dan bagian-bagian penting dari karya ilmiah itu sendiri? Ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan mungkin? Halo, masih ada orang di sini? Tidak. Yuk. Oke, lanjut ya. Ya. Itu kalau keilmuan pakai teori-teori konspirasi itu boleh nggak? Misalnya berpendapat nih bahwa dunia ini bumi itu datar, nah itu pakai teori konspirasi itu boleh nggak? Oh itu ya, boleh Umi jawab atau Umi Rasa dulu mau jawab? Ya kalau menurut Umi sih gini, namanya teori itu kan ada kayak kecondongannya kemana kayak gitu. Jadi misalnya ada kecondongan ke sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Tapi ketika kecondongan itu juga supportnya itu nggak banyak kayak gitu, ya mungkin itu bisa dipatahkan kayak gitu. Jadi misalnya teori konspirasi itu mungkin sekarang banyak yang dalam artian tanda kutip mengimani gitulah ya kayak gitu. Cuman banyak nggak misalnya literatur atau misalnya penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa teori konspirasi itu bisa dipercaya kayak gitu. Jadi walaupun ngambil teori tapi misalnya harus tetap teori yang yang harus itu nggak sih yang bisa dibuktikan. Iya bisa dibuktikan kayak gitu. Jadi nggak asal-asalan aja.
Saya menambahkan sedikit, untuk teori konspirasi seperti itu kan belum bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi kalau dalam karya ilmiah, karena itu yang dinamakan sebagai karya ilmiah, itu sifatnya bukan subjektif, melainkan objektif dan dapat dibuktikan dengan fakta, ya berdasarkan penelitian yang ada, maka yang namanya teori konspirasi itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan karya ilmiah karena tidak ada penelitian. Oke lah, mungkin kalau misalnya kalian mau membuktikan bahwa bumi itu beneran datar, penelitiannya sudah dilakukan atau belum? Ya, hasilnya seperti apa? Nah, itu silakan nanti bisa dibuka atau bisa dipublikasikan. Jadi tidak boleh bersifat subjektif dari dalam diri kalian sendiri, tetapi harus berdasarkan data. Ya, yang namanya karya tulis ilmiah, seorang ilmuwan itu pasti berdasarkan data dan research. Selalu ada datanya mana. Ya, bisa nggak dibuktikan, bisa nggak dinalar. Kalau itu tidak bisa dinalar, tidak bisa dibuktikan, dan itu sifatnya subjektif, maka hal itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam karya ilmiah. Nanti di kelas 10, di pelajaran sains khususnya, entah itu biologi, fisika, kimia, itu nanti akan diajarkan tentang sikap-sikap ilmiah, kemudian juga diajarkan tentang metode ilmiah. Tujuannya ke situ, ya. Jadi ilmuwan itu harus selalu berdasarkan fakta, ya, berdasarkan fakta yang ada, kemudian data. Ada nggak datanya? Kemudian tidak boleh bersikap subjektif dan harus bisa dibuktikan, ya, bisa dibuktikan kebenarannya, kayak gitu. Jadi kalau teori konspirasi sudah ada yang membuktikan atau belum? Mana datanya, mana hasilnya? Gitu. Dan itu disetujui ya, mungkin oleh para ilmuwan nggak? Jadi tidak? Untuk kita bisa memfinishkan itu sebagai teori, jadi nggak gampang. Misalnya kita tiba-tiba, oh ini teori kayak gitu, nggak bisa. Jadi harus kayak ada masyarakat ilmiah yang menyetujui itu kayak gitu. Makanya perlu dilakukan tadi semacam kayak publikasi atau seminar, ya benar. Gitu. Jadi untuk memperkuat apa yang sudah ditulis kayak gitu, apa yang sudah diteliti gitu. Jadi memang harus mendapatkan persetujuan ilmiah dari masyarakat ilmiah kayak gitu. Ada lagi yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan? Mungkin menyangga? Radifka? Kamu suka teori-teori konspirasi kah? Tadi yang nanya siapa tentang teori konspirasi? Noval. Oh, Noval, sorry ya Radif. sorry. Noval Sultan atau Noval siapa ini? Ya, Noval Sultan. Noval Sultan. Kamu suka teori konspirasi kah? Ya, cuma baca-baca gitu sih. Kayak yang sudah dibuktikan tuh ya real lah. Ya udah tahu lah kita ya. Cuman ya gitu, cari-cari. Penasaran. Atau muncul rasa ingin tahu yang tinggi. Rumi bacanya. Halo? Ya? Ngeri? Seru. Perlu atau seru? Seru ya, juga. Mungkin nanti Novel setelah ini bisa jadi ambil kayak astronomi gitu ya, biar bisa membuktikan dunia itu bulat atau datar sih kayak gitu. Secara ilmiah, bukan secara pendapat. Oh, kan tanah rata berarti buminya rata kayak gitu. Misalnya itu kan hanya pendapat perasaan kita aja kayak gitu. Iya, jadi gini, sesuatu tadi Umi sempat menyampaikan tentang sikap ilmiah kayak gitu ya. Rasa ingin tahu itu merupakan bagian dari sikap ilmiah. Bisa muncul suatu penelitian, bisa muncul suatu ide, ya ide penelitian, kemudian pengen dikembangkan, itu berdasarkan rasa ingin tahu yang ada di dalam diri kita. Kalau tidak ada rasa ingin tahu, maka tidak akan muncul yang namanya penelitian. Ya, yang namanya penelitian itu kan pasti muncul dari rasa keingintahuan. Kayak misalnya kayak si yang menemukan ini siapa namanya ketika apel jatuh itu? Isaac Newton. Isaac Newton. Newton kan juga memunculkan tentang gravitasi. Munculnya gravitasi itu kan dari
fenomena yang ia alami sendiri ketika ada apel jatuh. Kenapa sih apel itu selalu jatuh ke bawah? Nah, ada rasa ingin tahu dalam diri Newton, kemudian dia meneliti, mencari tahu. Kalau tidak ada rasa ingin tahu, maka akan mandek saja. Kayak gitu. Jadi, rasa ingin tahu itu juga merupakan salah satu bagian dari sikap ilmiah. Jadi bagus sekali kalau kalian membaca tentang teori-teori konspirasi, kemudian muncul rasa ingin tahu dalam diri kalian, ya kemudian kalian mencari kebenarannya. Benar nggak sih yang disampaikan? Itu bagus kayak gitu. Jadi akan muncul suatu ide-ide segar, penelitian-penelitian segar kayak gitu, nggak masalah. Yang penting jangan ditelan mentah-mentah, tapi dicari tahu kebenarannya dan digunakan sebagai penambah hazanah keilmuan bagi kalian gitu. Nggak apa-apa baca-baca seperti itu, tidak apa-apa asalkan jangan ditelan mentah-mentah. Gitu ya anak-anak ya. Oke, Mei. Oke, lanjut Mbak Resa, monggo. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Ini ya. Oke, setelah kalian punya kayaknya udah berpikiran kritis nih, kita akan mensupport pikiran kritis kalian itu ke dalam beberapa agenda yang akan kita laksanakan di semester 1. Jadi di semester 1 kita akan mengenal seperti apa sih karya tulis ilmiah kayak gitu. Karena nanti selama 2 tahun, berarti di kelas 10 dan kelas 11 kalian akan paling enggak seminggu sekali akan bertemu dengan mata pelajaran yang bernama karya tulis ilmiah remaja kayak gitu. Jadi kita akan kenalan dulu kayak apa sih karya tulis ilmiah itu. Tadi baru pembukaan ya. Jadi pembukaannya seperti itu. Tadi yang sudah seperti yang disampaikan Umi Elis. Kemudian selanjutnya setelah kita tahu seperti apa sih karya tulis ilmiah, kita akan mencoba untuk membuat jurnal kayak gitu. Jadi gimana sih cara membuat jurnal kayak gitu? Kayak apa sih jurnal itu kayak gitu? Terus nanti jurnalnya itu berdasarkan penelitian orang lain. Jadi di internet akan ada banyak sekali penelitian. Oh, ini salah satu cara publikasi juga. Jadi karya tulis kalian itu dipublikasi di internet, di website tertentu kayak gitu. Kemudian kalian bisa mengambil penelitian itu, kemudian kalian membuat jurnalnya. Gitu. Jadi nanti kita akan belajar untuk cara membuat jurnal berdasarkan penelitian yang sudah ada kayak gitu. Gitu ya. Terus kemudian nanti di semester itu pembuatan jurnal akan ada 2, jadi 2 kali. Berarti pembuatan jurnal yang pertama mungkin nanti waktunya akan sekitar bulan September awal ya Melis ya. Jadi September awal sampai mungkin 1 bulan kayak gitu. Tapi pembuatan jurnal nggak sampai 1 bulan, mungkin 1 minggu sampai 2 minggu. Terus setelah itu kalian akan diminta untuk presentasi kayak gitu. Jadi mempresentasikan penelitian yang sudah kalian baca tuh tentang apa, terus kemudian detailnya seperti apa kayak gitu. Terus kemudian bulan Oktober kita akan bikin jurnal lagi sekali lagi dengan penelitian yang lain kayak gitu. Jadi misalnya bulan Agustus pengen penelitian yang kualitatif, nanti bulan Oktober pengen yang kuantitatif. Jadi pengen tahu kayak apa sih bedanya kayak gitu. Nggak apa-apa. Pokoknya penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain kayak gitu. Jadi kalian nanti jurnal itu kayak summary-nya. Jadi kalau misalnya penelitian itu kan berlembar-lembar kayak gitu. Nanti jurnal itu cuman berapa? Berapa lembar? Iya, di bawah 10 lembar ya. Ya, paling mungkin di bawah 10 lembar gitu. Jadi lebih tipis kayak gitu ya. Itu kemudian setelah pembuatan jurnal nanti akan presentasi juga yang jurnal kedua. Kemudian yang terakhir ada poster ilmiah. Jadi sebenarnya sama poster kalau penelitian tuh lebih detail, lebih tebel kayak gitu. Jurnal lebih sedikit, jadi mungkin di bawah 10 lembar. Poster ilmiah lebih sedikit lagi. Jadi itu paling selembar kayak gitu. Nah, dan itu 1 halaman. Dan itu bentuknya bisa kalian bikin sesuai dengan kreativitas kalian. Jadi mungkin kalau sekarang kalian sering baca kayak infografis kayak gitu, itu infografis itu beberapa
itu adalah salah satu dari poster ilmiah, contoh dari poster ilmiah. Jadi dia kayak ada landasan teori, terus kemudian ada background, walaupun nggak secara explicitly disebutkan bahwa oh itu latar belakang, ini landasan teori gitu, nggak disebutkan kayak gitu. Tapi kalau kita lihat ciri-ciri dari infografis itu bisa dikatakan sebagai poster ilmiah. Misalnya ada landasan teorinya, kemudian ada hasil survei, misalnya kayak gitu. Itu termasuk salah satu poster ilmiah kayak gitu. Nah, nanti kalian akan mencoba untuk membuat itu berdasarkan jurnal yang sudah kalian buat. Jadi nanti berarti penelitian bikin jurnalnya ada 2, poster ilmiahnya 1 aja ya Melis ya. Poster ilmiahnya 1 aja, jadi milih di antara 2 itu kira-kira yang bisa dieksplor untuk bikin poster ilmiah itu yang mana, kalian pilih salah satu kayak gitu. Jadi itu agenda yang ada di semester 1 kayak gitu. Jadi at least ada 3 tugas, jurnal 2 kali, kemudian poster ilmiah sekali. Kita semester 1 insya Allah selesai, target selesai bulan November awal. Iya, November awal. Karena November pertengahan itu sudah PAT. Gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk agenda di semester 1? Nggak ada? Oke, lanjut ke semester 2. Ya, untuk agenda semester 2 atau semester genap, insya Allah nanti akan kita mulai bulan Januari. Itu tugas kalian adalah membuat proposal penelitian. Nah, proposal penelitian yang akan kalian buat ini sudah istilahnya nanti akan kita arahkan untuk ke arah lomba ya. Jadi nanti kalian sudah bisa mengikuti kegiatan perlombaan yang ada biasanya bulan-bulan Maret ya. Itu nanti kalian bikin proposal. Nah, untuk proposal penelitian ini nanti mencakup judul penelitiannya apa, kemudian ada bab 1, bab 2 sampai ke bab 3. Nah, nanti proposal yang sudah kalian buat ini nanti bisa kita ajukan untuk lomba di bulan Maret itu. Nah, nanti di semester 2 kita hanya fokus ngupek-ngupek tentang proposal penelitian ya, bagaimana cara membuat judulnya, mencari ide, kemudian pembuatan bab 1, pembuatan bab 2, sampai ke pembuatan bab 3. Nanti akan kita sampaikan juga tentang bagaimana sih cara membuat latar belakang, kemudian landasan teori, apa itu hipotesis, kemudian apa itu metode penelitian, bagaimana memilih metode penelitian yang tepat, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, kayak gitu nanti akan kita coba sampaikan di semester genap, gitu ya anak-anak ya. Jadi arahnya untuk semester genap ini adalah untuk lomba gitu. Nah, nanti ke depannya ini akan berkelanjutan sampai kalian kelas 11. Karena kan kalau kelas 11 itu memang agenda 1 tahun itu berkaitan dengan pembuatan proposal saja. Nah, tapi biar kalian juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan perlombaan karya ilmiah di tingkat nasional seperti LKIR, kemudian MyRes, kemudian KOPSI. Nah, di semester genap kita sudah mulai mencicil ya. Tahu kan istilah mencicil ya? Mencicil pembuatan proposal. Itu untuk agenda kita di semester ganjil dan juga semester genap. Ada yang mau ditanyakan sampai sini anak-anak? Ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau disampaikan? Ayo. Ada yang mau disampaikan? Atau mau ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum kita lanjut. Nah, ini tadi sudah ya tentang karya tulis ilmiah. Pengertian secara umum tadi sudah disampaikan ya sebagai awal kayak gitu. Bahwa karya tulis ilmiah atau disingkat karya ilmiah dalam bahasa Inggris disebut scientific paper adalah sebuah laporan tertulis atau tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian mengenai suatu masalah yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi etika dan kaidah keilmuan yang ditaati dan dikukuhkan oleh masyarakat umum. Nah, ini adalah pengertian secara umumnya. Kemudian apa sih fungsinya?
Fungsi dari karya ilmiah itu sendiri adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupa penjelasan atau explanation, kemudian ada prediksi atau prediction, dan juga pengawasan atau kontrol. Ada yang mau ditambahkan, Mbak Raisa, untuk fungsi karya ilmiah? Selain sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Mungkin untuk tadi pembuktian ya. Iya, betul. Ya, pembuktian gitu ya, pembuktian sebuah teori gitu. Karena teori itu kan bisa bisa dipatahkan gitu. Jadi intinya itu ya, tetap untuk pengembangan pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan dan teknologi ini tidak melulu soal sains gitu, tapi sebenarnya sosial itu juga masuk sains ya? Enggak, Ding? Masuk sosial science Oh, kan? masuknya sosial science. Masuknya sosial science. Jadi ilmu, tapi ilmu sosial, ilmu yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Oh ya, enggak, itu matematika malah. Matematika itu bukan. Oh, bukan bukan sains. Dia itu ibunya sains kok. Enggak. Jadi matematika bukan sains ya. Itu ilmu pasti. Kalau sains itu kan masih berupa ini ya, masih dinamis kayak gitu. Oh, gitu. Kalau matematika bukan sains, makanya ada pemenggalan tersendiri, matematika dan sains. Oh iya. Ya, kalau matematika bukan sains. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tapi kalau ilmu pengetahuan ya itu termasuk. Ini adalah beberapa pengertian dari para ahli tentang apa itu karya tulis ilmiah ya. Ini ada pengertian dari ekososiolog. Karya ilmiah itu merupakan tulisan atau karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil penelitian, pengamatan, peninjauan dalam bidang tertentu. Nah, ini sama seperti yang disampaikan oleh si Sultan tadi kalau tidak salah. Sultan atau siapa ya yang menyebutkan tentang ada bidangnya Nah, bidang tertentu. Nggak semuanya, tapi mau masuk bidang apakah? Bidang sains, bidang sosial, psikologi, atau keagamaan, kayak gitu. Jadi berdasarkan bidang tertentu gitu ya. Disusun menggunakan metode tertentu, ya, metode penelitian kan banyak gitu ya, dengan sistematika penulisan yang bersantu bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keilmiahannya. Ya, sekali lagi ini memang harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu berdasarkan pengertian dari Dr. Andes Toto Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, karya ilmiah merupakan serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah. Nah, ada yang tahu nggak metode ilmiah itu ada berapa, anak-anak? Ayo, siapa yang tahu metode ilmiah itu ada berapa? Siapa yang tahu apa itu metode ilmiah dan ada berapa metode ilmiah itu? Mau tanya tak tunjuk atau mau sukarelawan? 8 Umi. 8 apa saja, Nak? Metode ilmiah kan Umi. Metode ilmiah, apa saja itu? Merumuskan masalah, menemukan hipotesis, menetapkan variabel penelitian, menetapkan prosedur kerja, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, membuat kesimpulan, mengkomunikasikan hasil penelitian. Oke, sudah lengkap sekali ya. Jadi dari mulai merumuskan permasalahan, kemudian apa tadi? Selain merumuskan permasalahan, membuat hipotesis, kemudian melakukan penelitian dari hipotesis, kemudian dilakukan satu penelitian, ya. Lalu setelah melakukan penelitian, mengumpulkan data. Iya, mengumpulkan data sama dengan melakukan penelitian. Jadi penelitian itu tujuannya adalah untuk mencari data kayak gitu. Kemudian setelah data terkumpul, apa yang harus dilakukan dengan data tersebut? Menganalisis data. Iya, menganalisis data, lalu membuat kesimpulan. Iya, membuat kesimpulan. Satu lagi tadi, yang terakhir. Mengkomunikasikan hasil penelitian. Iya, mengkomunikasikan atau mempublikasikan, gitu ya. Jadi mengikuti metode ilmiah. Nah, ini metode ilmiah tetap harus diikuti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Ini ya, pengertian dari penelitian. Apa sih tujuannya? Silakan tujuannya disampaikan sama Umi Raisa. Oke, tujuan penelitian, tujuan karya ilmiah
pertama melatih menulis hasil penelitian kayak gitu. Jadi tadi udah disampaikan bahwa apa namanya? Tadi apa? Karya apa? Saya ingin metodologi ilmiah. Metodologi ilmiah itu salah satu stepnya adalah melaporkan hasil atau menganalisis data kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu kita membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu yang kita tulis sebagai karya ilmiah kayak gitu. Jadi di situ melatih menulis hasil penelitian. Jadi menulis hasil penelitian tidak seperti saat kalian menulis novel atau mungkin diary gitu. Jadi ada cara-caranya tersendiri kayak gitu. Jadi melatih menulis hasil penelitian. Kemudian transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Nah, biasanya yang melakukan penelitian itu adalah kelompok-kelompok intelektual, dan biasanya itu dimulai dari sekolah atau perguruan tinggi seperti itu. Jadi institusi pendidikan lah seperti itu, atau mungkin pemerintahan juga bisa. Nah, setelah ada hasil penelitian itu harus dipublikasikan. Jadi supaya masyarakat itu mengetahui hasil-hasil penelitian kayak gitu. Misalnya kayak tentang COVID kita yang sekarang masih tren kayak gitu ya. Misalnya kayak ada varian gitu, ada varian Delta, ada Alpha kayak gitu kan. Nah, itu awalnya kan dari penelitian. Jadi dari kalangan medis meneliti, oh ternyata gejala-gejala COVID yang pertama sama yang kesini itu beda kayak gitu. Gejalanya apa, diteliti dan kayak gitu. Terus kemudian setelah ditemukan hasilnya, data analisis gitu, hasilnya disampaikan ke masyarakat kayak gitu. Jadi dan setelah itu masyarakat tahu, dan itu hasil yang disampaikan ke masyarakat harus berdasarkan data ilmiah yang diambil dari penelitian yang dilakukan kayak gitu. Jadi itu transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Jadi kayak penyampai informasi kayak gitu, tujuan penulisan karya ilmiah. Kalau misalnya kayak misalnya ilmuwan cuma neliti aja kayak gitu tanpa ditulis, kira-kira masyarakat bisa tahu nggak hasil penelitian itu? Kan penelitian pasti akan tersimpan aja kayak gitu hasilnya, dan tidak akan ada tindak lanjut dari hasil penelitian itu kayak gitu. Jadi itulah tujuan kenapa ditulis karya ilmiah kayak gitu. Terus kemudian akademisi tidak hanya konsumen tapi juga produsen ilmu pengetahuan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mayoritas penelitian itu dilakukan oleh akademisi atau intelektual pendidikan kayak gitu. Nah, sebagai intelektual kalian kan nanti di sini ditujukan, diproyeksikan untuk menjadi intelektual. Jadi itulah kenapa kalian di sini kayak diajari gitu, dipupuk untuk mulai menulis karya ilmiah kayak gitu, karena kalian setelah ini akan menjadi intelektual kayak gitu. Dan di situ disebutkan intelektual tidak hanya konsumen. Jadi kalian tidak hanya memakai data dari orang lain yang sudah dikumpulkan kayak gitu, terus kemudian kalian hanya memakai itu, enggak, tapi kalian juga produsen ilmu pengetahuan. Maksudnya di sini adalah kalian juga meneliti kayak gitu. Jadi enggak cuman ambil penelitian dari orang lain, tapi juga kalian meneliti kayak gitu. Kemudian melatih keterampilan dalam melakukan penelitian. Nah, ini itu banget. Jadi ketika melakukan penelitian itu mungkin kalau kalian tanya ke kakak kelas yang benar-benar udah penelitian, mungkin Umi Elis juga lebih pengalaman, itu benar-benar keterampilannya sangat dasar sekali. Jadi walaupun di sini penelitiannya tuh ya masih sederhana dan maksudnya berbau tentang sains kayak gitu, tapi di situ yang diasah itu nggak hanya tentang sains aja atau tentang menulis karya ilmiah aja, enggak. Tapi di situ kalian dituntut gimana cara berpikir cepat. Nah, di sini kan kita itu di kota kecil.
Kemudian misalnya kalian penelitiannya itu ada hal-hal yang besar yang harus dilakukan kayak gitu. Ya kayak alat-alat atau bahan kayak gitu. Di sini nggak ada. Kalian harus gimana cara mendapatkan bahan itu dalam waktu yang mepet, tapi kalian harus mendapatkan itu kayak gitu. Entah mau mendapatkan itu harus kayak gitu atau kita digeser ke bahan atau alat lain yang mirip kayak gitu. Jadi di situ pertama. Jadi kalian harus terampil untuk mengambil keputusan dengan cepat. Kemudian di situ juga ada misalnya kayak kemarin kakak kelas itu ke yang TPS, tempat pembuangan sampah. Di situ juga kan kalau saya melihatnya karena saya orang sosial, berarti di situ kan kalian akan berkomunikasi dengan orang lain kayak gitu. Jadi kalian akan dilatih gimana sih cara berkomunikasi dengan orang lain kayak gitu. Gimana cara kalian tanya, gimana cara kalian menjawab pertanyaan dari masyarakat atau dari yang penjaga di sana misalnya kayak gitu. Gimana sopan santun kalian untuk permisi untuk melakukan penelitian di sana. Jadi sebenarnya penelitian itu nggak hanya melulu tentang sains aja. Menurut saya di situ juga ada nilai-nilai sosial juga gitu. Jadi pengalaman sosial yang juga nggak sedikit kayak gitu. Terus kemudian di sini kalian harus mikir misalnya ada mau penelitian di sekolah nggak ada alatnya, harus pinjem kayak gitu. Kalian harus cari literasi banget di situ. Jadi harus cari di mana sih tempat yang menyediakan alat atau bahan itu kayak gitu. Kalau minjem ya berarti kalian harus prosedur peminjaman alat itu gimana. Jadi belajar kayak gitu juga. Jadi di situ banyak sekali lah kenapa karya ilmiah itu harus ditulis kayak gitu. Jadi di situ ada melatih keterampilan dalam melakukan penelitian kayak gitu. Dan keterampilannya nggak hanya tentang sains atau tentang yang sesuai dengan penelitiannya aja enggak, tapi efek di sampingnya itu banyak sekali kayak gitu. Kemudian manfaatnya. Manfaatnya ada berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Nah, inilah yang kita sebut sebagai tulisan ilmiah. Jadi misalnya kayak novel atau diary itu kan gagasan sendiri. Jadi apa yang kita pikirkan, yang kita tulis tanpa tanpa landasan teori pun nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau karya ilmiah itu kalian harus mematchkan atau mengkonekkan antara gagasan kalian dengan teori-teori yang sudah ada. Kira-kira itu match atau enggak kayak gitu. Jadi di situ kalian harus mengkonekkan antara hasil bacaan dengan gagasan kalian kayak gitu. Kemudian mengembangkan kemampuan otak dalam berpikir kritis. Benar, tadi ada yang teori konspirasi. Terus kemudian kemarin ada Melis contoh-contoh yang kopsi itu ada pembuatan masker ya. Kak Dewi itu pembuatan masker menggunakan menggunakan arang aktif kayak gitu. Jadi dia berpikir kritis ketika keadaan pandemi kayak gini, kita pakai masker terus kira-kira apa sih masker itu dimodifikasi jadi apa kayak gitu biar lebih efektif mungkin kayak gitu. Terus ada kakak kelas kalian juga ini yang lagi berjuang dalam kopsi itu ada yang itu anak saya yang bikin pembersih muka. Itu awalnya dia tuh saya tanya kok kalian bisa sampai membersih muka kayak gitu, biasanya kan tentang sains yang penyakit HIV atau apa kayak gitu. Gara-garanya kita tuh malah cuci muka ke kamar mandi kayak gitu. Nah akhirnya dari situ dia berpikiran bahwa bikin cuci muka yang langsung dikapas kayak gitu. Jadi tanpa harus ke kamar mandi, misalnya sambil tidur pun langsung ambil, langsung dia bisa kayak cuci muka kayak gitu. Maksudnya tingkat efektifnya sama kayak kita cuci muka kayak gitu. Jadi di situ ada sesuatu yang dia pikirkan dan dia ini bisa dijadikan penelitian. Ada juga yang misalnya kayak Shopee Pay kayak gitu. Shopee Pay itu kan sekarang buat kita itu udah kayak bagian hidup kita lah kayak gitu.
Nah, itu mereka teliti kayak gitu. Kira-kira hubungan Shopee Pay dengan tingkat kesederhanaan kita itu sekarang gimana sih kayak gitu? Atau kita semakin boros gara-gara ada Shopee Pay kayak gitu? Dari hal-hal sederhana seperti itu. Kemudian kalau yang dari sains banyak banget ya, Mbak Elis ya. Ini ada yang lagi neliti tentang alat untuk meneliti HIV/AIDS itu. Ada yang membuat alat untuk mendeteksi HIV/AIDS. Terus anak yang Mbak Elis daun ketapang. Di sekolah kan banyak ya. Di sekolah banyak daun ketapang. Terus di sekolah juga lingkungan sekolah itu kan banyak kayak batik kayak gitu. Terus dia kritis, daun ketapang buat penanganan limbah batik kira-kira bisa nggak kayak gitu. Nah, itu jadi dia berpikir kritis dengan apa yang dia lihat dan dia rasakan kayak gitu. Jadi itulah manfaat karya ilmiah. Kemudian meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara sistematis. Ketika nulis karya ilmiah kita nggak bisa tiba-tiba nulis bab 3 kayak gitu, saya mau nulis ini dulu kayak gitu, tanpa landasan teori, tanpa tahu kenapa sih kalian nulis itu kayak gitu. Nggak bisa, harus terorganisir. Yang pertama harus bikin latar belakang dulu, kenapa kalian bikin penelitian itu kayak gitu. Kemudian setelah itu kalian harus tadi mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan di bab 2. Gagasan sendiri kan berarti menemukan kayak masalah kayak gitu, latar belakang kayak gitu, terus diintegrasikan dengan teori, yaitu di bab 2. Kira-kira ada nggak teori yang melandasi gagasan kalian itu? Terus kemudian kalau misalnya ada, kalian tulis terus habis itu bab 3 baru mau penelitian pakai jenis apa kayak gitu, terus pengolahan data gimana, terus setelah mendapatkan data baru disajikan datanya di bab 4 kayak gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba nyajiin data terus habis itu teori dulu gitu, nggak bisa. Jadi harus sistematis kayak gitu. Kemudian, ikut andil dalam perluasan ilmu pengetahuan. Jelas banget ini, karena misalnya kayak tadi yang daun ketapang itu, kan selama ini kita nggak tahu fungsi daun ketapang untuk apa. Ternyata misalnya nanti diteliti bisa untuk mengurangi kadar limbah kayak gitu, berarti kan itu bermanfaat sekali. Karena seperti yang kita tahu, mungkin dari Pekalongan tahu sungai-sungai hampir mungkin lebih dari 50% kayaknya sungai-sungai di Pekalongan tuh udah tidak berfungsi dengan baik kayak gitu gara-gara limbah batik. Jadi mungkin kalau misalnya penelitian ini berhasil, mungkin itu akan bisa sedikit lah menyelamatkan lingkungan kayak gitu. Dan pengetahuan, misalnya nanti kalian kuliah kayak gitu, bisa dikembangkan itu. Gitu. Jadi itu manfaatnya. Yang terakhir adalah kepuasan intelektual. Ketika kita meneliti berhasil, itu akan rasanya akan sangat bahagia karena kita bisa memberikan kontribusi untuk kehidupan manusia kayak gitu. Misalnya gagal, nggak masalah, namanya peneliti, berarti diulang lagi penelitian itu kayak gitu. Dievaluasi bagian mana sih kira-kira yang membuat penelitian saya itu gagal kayak gitu. Jadi walaupun gagal tetap ada kepuasan karena paling nggak kita bisa menemukan kesalahan yang kita lakukan kayak gitu. Jadi itu beberapa aja sih, mungkin ini hanya kami tuliskan 5, mungkin di luar 5 ini ada banyak sekali manfaat kayak gitu. Udah ya. Oke. Di sini ada karakteristik karya ilmiah, ada beberapa, mungkin tadi udah disampaikan ya, sedikit. Nah, ini kita akan sampaikan minggu depan, ya. Jadi minggu depan kita akan menyampaikan karakteristik karya ilmiah, kemudian ada jenis-jenis karya tulis ilmiah kayak gitu. Jadi untuk sampai saat ini kita sampai ke ini dulu, manfaat karya ilmiah. Ada pertanyaan? Atau ada mungkin yang mau di-share kayak gitu? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan anak-anak atau ada yang mau didiskusikan mungkin? Kemarin kayaknya ada yang nanya, nih kalau mau dibuat lomba, itu kita nanti harus bikin semuanya, Mi.
penelitian kualitatif atau kuantitatif kayak gitu. Enggak, nanti kita cuman bikin pilih salah satu aja. Tapi itu jangan kalian pikirkan sekarang ya. Itu nanti kalian pikirkan di semester genap saja pada saat kita belajar tentang pembuatan proposal. Jadi nanti untuk semester 1, seperti tadi yang sudah disampaikan Umi Raisa, kita nanti akan fokus dulu ke ini jenis-jenis karya ilmiah, itu seperti apa saja, kemudian bagaimana sih cara mereview atau membuat jurnal, bukan mereview ding, tapi membuat jurnal dari hasil penelitian, sama membuat poster ilmiah. Nanti mungkin kedepannya akan lebih banyak presentasi dari kalian. Jadi siap-siap ya anak-anak ya untuk mempresentasikan hasil jurnal yang sudah kalian buat. Ada yang mau disampaikan atau yang mau didiskusikan mungkin sebelum kami berdua tutup? Halo, masih ada orang? Masih Umi. Masih Umi. Ya, tak kira sudah berjalan kemana. Sudah pada sarapan atau belum? Sambil sarapan. Sambil sarapan. Oh, sambil sarapan. Oke, enggak apa-apa. Atau mungkin ada yang saum hari ini ya. Kemudian mungkin ada yang belum mandi mungkin di sini? Banyak. Ada yang belum mandi atau sudah mandi semua? Belum. Oh, Belum. belum mandi. Novel belum mandi. Ya Allah. Ini Radif sudah rapi pakai seragam. Good, bagus sekali, Nak. Lanjut. Beda lagi dia. Kenapa? Pakai seragam aja tapi belum Pakai mandi. seragam. Oh, pakai Ya, Pak. pakai seragam tapi belum mandi gitu. Enggak ya, sudah rapi, sudah ganteng kok. Oke, kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang 4 menit, 3 menit malah. Habis ini kalian pelajarannya siapa, anak-anak? Istirahat dulu, Nek. Tunggu, pelajarannya siapa habis ini? Istirahat. Oke, istirahat, ya. Oke, karena habis ini istirahat, silakan nanti kalian yang masih sarapan bisa dilanjutkan makannya, yang pengen ke kamar mandi silahkan ke kamar mandi, dan persiapan untuk mata pelajaran berikutnya. Sampai di sini dulu dari kami berdua, dari saya dan Umi Raisa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.